Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Gary Wiryawan. Dan hari ini kita akan bicara tentang bullet journal. Kita saat ini hidup di era yang serba digital, di mana semua harus produktif, semua dituntut bisa bersaing, bisa kompetitif, dan harus bisa menjadi orang yang berkarya betul. Nah, otomatis semakin banyak pula hal yang harus kita kerjakan dan selesaikan setiap hari. Nah, otomatis kita perlu sebuah cara agar kita bisa mengorganisir semua tugas-tugas dan hal-hal yang harus kita selesaikan, baik itu tugas tentang pekerjaan maupun tugas yang terkait dengan rumah tangga. Manfaatnya, kalau kita punya sebuah sistem yang baik untuk mengorganisir semua tugas dan pekerjaan kita bisa lebih efektif, kita bisa lebih efisien, kita bisa lebih produktif, kita bisa selangkah lebih maju daripada orang-orang lain untuk menuju sukses, dan tentu saja kita juga bisa betul-betul menghemat waktu dan menghargai waktu. Nah, cara untuk mengorganisir semua tugas dan pekerjaan kita itu sebetulnya ada banyak. Dan di era digital ini, solusi digital seperti Google Calendar atau software-software lain itu sudah lumrah dan banyak tentunya ya. Tapi masih ada cara analog yang saya pribadi pakai dan suka dan saya gemari, yaitu pakai sistem bullet journal. Nah, kedengarannya pasti aneh ya. Ini kan era serba digital, semua bisa pakai software, semua bisa diakses pakai handphone dengan mudah. Kenapa kok masih mau pakai sistem analog, catat di buku tulis? Ini kan ketinggalan zaman dan kuno ya. Tapi terkadang buat saya di era yang serba digital ini, semua yang serba terkoneksi, sistem analog ini masih lebih cepat dan efisien daripada pakai sistem software. Nah, sistem bullet journal yang akan saya terangkan menggunakan buku tulis ini adalah sebuah sistem menulis jurnal yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Ryder Carroll. Nah, beliau ini penemu orisinilnya ya, bukan saya. Saya ini hanya mengadaptasi dan menggunakan saja. Saya mengkredit penuh semua penemuan ini ke Ryder Carroll. Jadi dia juga mengarang bukunya The Bullet Journal Method yang Bapak Ibu mungkin bisa baca ya. Saya udah baca sampai selesai, bagus banget. Di sini diterangkan semua tentang cara penggunaan bullet journal dan aplikasinya dalam kehidupan kita, termasuk beberapa hal yang menyangkut dengan self care dan juga sistem produktivitas dan bagaimana cara memprioritaskan dan sebagainya. Ini buku bagus banget. Saya sangat rekomen buku ini untuk Bapak Ibu baca, dan juga saya sangat rekomen Bapak Ibu untuk nonton YouTube channelnya si Ryder Carroll, yaitu Bullet Journal, dan juga bisa buka websitenya beliau di bulletjournal.com. Nah, dalam video ini saya akan tunjukkan sedikit adaptasi metode bullet journalnya si Ryder Carroll dengan cara saya sendiri yang lebih simple dan minimalis. Ini sangat mirip sebetulnya ya, tapi saya melakukan yang lebih simple sehingga nggak susah dan bisa Bapak Ibu contoh dengan mudah. Oke, sebelum kita mulai, tentu saja Bapak Ibu perlu alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat bullet journal ini. Nah, alatnya simple Bapak Ibu, hanya ada dua. Satu, buku tulis, dan yang satu lagi adalah alat tulis, bolpen, pensil, apapun itu yang bisa untuk menulis. Nah, Bapak Ibu bisa pakai buku tulis apa aja sebetulnya. Mau pakai buku catatan, buku tulis untuk yang kayak di sekolah. Saya kebetulan pakai buku tulis kecil seukuran paspor yang diproduksi oleh Muji. Nah, ini kecil dan saya suka. Meskipun ini kecil dan mungkin nulisnya agak susah ya, tapi saya suka karena dia bisa masuk ke dalam saku dan saya bawa kemana-mana dengan mudah. Nah, tanpa lebih lanjut lagi, yuk kita mulai nulis bullet journal kita sekarang yuk. Pada halaman yang pertama, kita akan pertama nulis dulu simbol-simbol yang akan dipakai dalam bullet journal. Nomor satu yang paling penting adalah tugas, simbolnya titik. Lalu kemudian tugas itu ada beberapa macam. Tugas itu bisa yang udah selesai, biasa nanti kita coret. Terus kemudian ada juga tugas yang kita undur ke bulan depan, itu kasih panah ke kanan. Lalu kemudian ada juga tugas yang kita undur sampai lebih dari 1 bulan, itu kita kasih panah ke kiri. Lalu kemudian ada juga tugas yang dibatalkan, itu simbolnya dicoret. Lalu kemudian ada juga kejadian dan juga ada catatan. Kejadian simbolnya adalah bundar, kemudian catatan simbolnya adalah minus. Oke, sekarang kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, pada halaman selanjutnya kita akan buat daftar isi. Nah, daftar isi ini nanti akan sangat penting karena kita akan menaruh segala sesuatu yang berkaitan dengan bullet journal ini di daftar isi. Nah, kita tulis dulu, kita sediakan 2 halaman, halaman 1 dan halaman 2. Jangan lupa tulis nomor halamannya. Lalu kita tulis 1 sampai 2 adalah daftar isi. Nah, lalu kemudian kita akan siapkan 4 halaman selanjutnya untuk membuat jadwal tahunan kita.
Kemudian kita akan bagi menjadi 6 dalam setiap 2 halaman, sehingga kalau 4 halaman ada 12. Nah, kita bisa tulis semua nama bulan dalam 1 tahun. Nah, kita jangan lupa kasih nomor halaman pada setiap halaman yang sudah kita tulis. Nah, jangan lupa kita masukkan jadwal tahunan kita ke daftar isi ya. Nah, lalu kita bisa mulai masuk ke jadwal bulanan kita. Kita mulai setelah jadwal tahunan, katakan ini akan mulai dengan langsung bulan Juni gitu ya. Kita tulis Juni. Nah, di sini kita akan nulis jadwal bulanan kita. Kita pertama-tama akan membuat kalendernya dulu. Kita tulis semua tanggalnya dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Lalu kita juga akan tulis singkatan nama hari di sebelah tanggalnya, mulai dari Senin sampai Minggu. Nah, lalu pada jadwal bulanan kita ini kita bisa menuliskan hal-hal apa yang akan terjadi dalam bulan ini yang kita sudah tahu tanggalnya. Misalnya tanggal 6 teman saya ada yang ulang tahun, saya mau tulis di sana. Lalu misalnya tanggal 10 saya ada deadline kantor yang harus diselesaikan. Lalu misalnya tanggal 14 saya ada janjian untuk ketemu dengan teman saya, dan seterusnya. Nah, yang bagian halaman sebelah kanan kita bisa masukkan daftar tugas. Nah, daftar tugas ini adalah tugas-tugas pada bulan tersebut yang kita belum tahu tanggalnya. Misalnya saya mau ke dokter gigi, atau saya mau bikin laporan untuk kantor saya, atau misalnya saya harus bayar tagihan, dan seterusnya. Nah, kita jangan lupa tulis nomor halaman juga ya di jadwal bulanan dan di tugas bulanan kita. Setelah kita tulis nomor halaman, jangan lupa kita masukkan ke daftar isi. Kita tulis nama bulannya dan nomor halamannya. Nah, jika kita sudah selesai dengan jadwal bulanan dan tugas bulanan kita bisa masuk ke jadwal harian kita. Nah, kita masuk aja di halaman selanjutnya. Lalu kita bisa langsung tuliskan tugas-tugas pada setiap tanggal yang kita sudah tahu. Kita akan mulai dari 1 Juni misalnya. Lalu kemudian kita bisa tuliskan tugas, kejadian, ataupun catatan yang perlu kita tuliskan. Nah, jangan lupa simbol untuk tugas adalah titik, untuk kejadian adalah bundar, lingkaran, dan untuk catatan kita pakai tanda minus seperti ini. Nah, saya akan beri contoh pada tanggal 1 Juni. Yang akan saya kerjakan adalah menyelesaikan laporan. Lalu kemudian misalnya saya mau rekap nih, rekap pendapatan. Lalu misalnya saya juga perlu follow up klien saya. Nah, misalnya nih pada kejadian hari tersebut ada sesuatu yang menarik perhatian kita bisa tuliskan. Nah, kejadian jangan lupa simbolnya adalah lingkaran. Kita tuliskan aja misalnya hari itu ada hujan angin. Lalu kita juga bisa menuliskan catatan di sini. Catatan tandanya adalah minus. Saya biasanya paling sering catatan itu untuk misalnya mengingat-ingat emailnya siapa, atau ada catatan apa yang perlu saya ketahui segera. Seperti itu, saya bisa mencatatkan email teman saya dengan mudah dengan memberikan tanda minus. Nah, pada hari-hari selanjutnya kita juga bisa masukkan sama seperti sebelumnya. Nah, saya akan membuatkan contoh untuk tanggal 2 dan untuk tanggal 3 misalnya. Nah, yang tentu tidak boleh lupa adalah kita harus menuliskan nomor halaman ya. Jangan sampai lupa, kita akan tuliskan selalu nomor halaman. Kita bisa melihat apabila ada tugas yang kita sudah selesai pada hari ini. Misalnya katakan ini tanggal 1, lalu saya mau menyelesaikan tugas-tugas untuk tanggal 1. Wah, udah selesai nih, saya udah follow up, saya udah selesaikan laporan, udah beres. Yang nggak beres cuma rekap pendapatan. Nah, misalnya rekap pendapatan mau dipindahkan ke hari selanjutnya, bisa. Caranya tinggal ditulis ulang, lalu kemudian yang di tanggal 1 kita tinggal coret saja. Nah, sekarang gimana kalau ada tugas yang kita mau undur ke bulan selanjutnya? Katakan ini sudah selesai bulan Juni, kita mau selesaikan di bulan Juli karena ternyata tidak selesai. Caranya gampang, kita beri tanda panah ke kanan seperti ini. Saya misalnya mau transfer cicilan HP diundur sampai bulan Juli ya. Nah, saya beri panah ke kanan, lalu pada jadwal bulanan-bulan selanjutnya kita tinggal tuliskan aja di sini. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan lagi, gimana kalau ternyata tugas tersebut mundurnya sangat lama, lebih dari 1 bulan? Padahal kita bulan Juli aja baru mulai, belum mulai gitu loh. Nah, gimana caranya? Caranya gampang.
kita kasih panah ke kiri pada tugas tersebut. Misalnya saya mau follow up Pak Eko bukan di bulan Juli, tapi mundur sampai September gitu. Nah, kita kembali ke jadwal tahunan kita. Nah, lalu kita cari bulan yang akan kita tuju untuk tugas tersebut. Nah, misalnya mau di bulan September, saya tulis di sini. Seperti ini misalnya. Ada pertanyaan lagi, gimana kalau kita perlu mencatat, tapi catatannya itu ternyata panjang, nggak bisa hanya kita tulis dalam bentuk pakai minus begini lalu hanya satu baris. Nah, Bapak Ibu, ini gunanya nomor halaman itu adalah untuk seperti ini. Jadi kalau kita punya catatan khusus, misalnya saya punya catatan untuk teori mixing gitu ya. Saya misalnya mau recording, jadi saya perlu punya satu catatan sendiri untuk teori mixing. Saya tulis aja dalam satu halaman kosong. Saya kemudian akan tulis nomor halaman teori mixing ini, yaitu catatan yang saya punya ini, ke daftar isi. Nah, nomor halamannya adalah nomor 10 ya. Jadi pada halaman 10 saya akan tuliskan teori mixing. Nah, jadi kalau saya mau nyari cepet, aduh kemarin catatan teori mixing saya di mana nih? Nah, langsung buka daftar isi, ketemu dah dia. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita sudah menyelesaikan tugas-tugas harian kita? Setiap hari kita rajin mengisi dan kita cek dan kita selesaikan mana yang sudah selesai dan kita pindahkan yang mana yang belum selesai. Katakan ini sudah akhir bulan Juni dan sekarang masuk ke bulan Juli. Nah, seperti yang sudah kita lakukan pada bulan Juni sebelumnya, kita akan membuat jadwal bulanan dan tugas bulanan kita pada halaman selanjutnya. Nah, seperti ini saya sudah buat duluan supaya tidak terlalu lama. Dan Bapak Ibu bisa cek tugas apa nih yang belum selesai lagi pada bulan-bulan sebelumnya, dan kita bisa pindahkan ke bulan Juli. Nah, kalau ada tugas yang ternyata tidak perlu kita kerjakan lagi, bisa kita coret seperti itu. Nah, setiap bulan selalu tugas kita adalah mengecek pada bulan-bulan sebelumnya, dan juga kita harus cek pada jadwal tahunan kita kalau ada yang harus kita selesaikan pada bulan tersebut. Nah, seperti itu. Kita sekarang sudah bisa mengorganisir tugas-tugas dan apa yang harus kita kerjakan dalam bullet journal ini. Nah, mungkin sekarang sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, kita sudah bisa pakai jadwal tahunan, kita sudah bisa pakai jadwal bulanan kita, dan jadwal-jadwal harian kita. Nah, sekarang ada satu tips lagi yang ingin saya share ke Anda semua tentang penggunaan bullet journal yang menurut saya sangat menarik. Bullet journal ini bisa kita pakai untuk nge-track habit kita ya, untuk supaya kita tahu kita kebiasaan sehari-hari apa yang ingin kita catat dalam bullet journal. Katakan saya mau mulai rajin berolahraga nih, ini habit baru yang saya ingin bikin, tapi saya belum mulai-mulai gitu. Nah, saya ingin berkomitmen dan saya ingin tahu sebagaimana progres saya ketika saya sedang melakukan ini sebagai habit baru. Caranya gampang, Bapak Ibu tinggal pergi ke jadwal bulanan yang Bapak Ibu saat ini sedang jalani pada bulan apa. Nah, kemudian kalau mau nge-track, Bapak Ibu tinggal tuliskan kata singkat, misalnya olahraga ya, saya pakai huruf O gini. Nah, huruf O di sebelah atas sini. Nah, lalu pas pada setiap tanggal-tanggal ini Bapak Ibu kasih titik-titik. Nah, katakan kita sudah membuat titik-titik ini. Titik-titik ini terkait dengan harinya ya Bapak Ibu. Jadi titik pertama tanggal 1, titik kedua tanggal 2. Mungkin lebih enak juga kalau Bapak Ibu bisa kasih penggaris gitu ya, digaris-garisin supaya titiknya lebih akurat. Nah, yang terjadi adalah seperti apa? Bapak Ibu ketika pada bulan Juli, nah setiap tanggal-tanggal yang Bapak Ibu lakukan olahraga, Bapak Ibu bisa kasih silang. Nah, misalnya hari Rabu tanggal 1 saya olahraga. Oke, Kamisnya saya nggak olahraga, nggak usah kasih centang. Lalu pada hari Jumatnya saya olahraga lagi, Sabtunya olahraga, Minggu libur saya nggak olahraga, Senin, Selasa saya libur nggak olahraga, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dalam satu bulan ini seberapa sering Bapak Ibu berolahraga. Kalau semakin banyak yang Bapak Ibu silang, berarti kan progres Bapak Ibu semakin baik. Nanti akan diperbandingkan track pada bulan Juli ini dengan bulan-bulan lainnya, misalnya pada bulan Agustus, bulan September. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat mana centang yang lebih banyak pada bulan Juli, pada bulan Agustus, atau September. Dengan demikian, Bapak Ibu bisa nge-track dengan jelas bagaimana progres olahraga bulanan Bapak Ibu.
Nah, gitu deh caranya nulis bullet journal. Nah, akhir kata dari saya, semoga setelah kita belajar menggunakan bullet journal ini, kita jadi lebih mawas diri terhadap tugas-tugas kita. Nggak hanya tentang pekerjaan saja, tapi juga tentang keseharian kita. Sistem bullet journal ini sebetulnya mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Sebetulnya, kita ini udah produktif atau hanya sok sibuk. Yang saya pribadi suka dengan sistem bullet journal ini, karena saya pakai buku notes kecil, saya dipaksa betul untuk betul-betul hanya menulis tugas-tugas yang penting dan tidak memasukkan tugas-tugas yang tidak terlalu penting ya. Sehingga saya juga betul-betul berpikir ini prioritasnya sesuai atau enggak, haruskah saya kerjakan betul-betul atau ini sesuatu yang bisa saya delegasikan. Dan dari menggunakan bullet journal ini, saya pribadi juga belajar banyak tentang menghargai waktu, bagaimana saya memprioritaskan hal yang penting dengan waktu saya, dan bagaimana saya lebih menghemat waktu. Betul-betul saya pastikan bahwa tidak ada sedikit pun waktu saya yang terbuang. Semoga dengan belajar bullet journal dengan saya kali ini, Bapak Ibu semua juga bisa mendapatkan ilmu lebih dan bisa Bapak Ibu terapkan. Mungkin Bapak Ibu sudah punya sistem mencatat tugas sendiri yang mirip seperti ini atau sama sekali tidak mirip, tapi harapannya setelah nonton video ini ada sesuatu yang bisa Bapak Ibu aplikasikan sendiri ke dalam sistem Anda. Nah, sekian dari saya tentang bullet journal. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semua sudah mau menonton dan meluangkan waktu untuk belajar bersama saya. Nah, di lain kesempatan saya akan membuat video lain mungkin tentang cara mengorganisir tugas secara digital pakai Google Calendar atau software-software yang sejenisnya. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, yang kurang jelas atau ingin diterangkan secara lebih detail, bisa tulis pertanyaannya di kolom komen di bawah ini. Juga jangan lupa untuk support channel saya Gary Wiryawan dengan cara subscribe ke channel ini dan like video ini. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.